Air itu mengalir, dialirkan suatu sampah-sampah nggak baik. Berarti hati-hati yang bersih itu ibaratnya bagaikan sumur hayati. Ya, Berarti kalau hati-hati yang kotor, sumur itu sumur jorok. Sumur kuplu. Oke udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita bersama, yaitu channel Al Madrus Production yang dikelola oleh guru kita bersama dengan Ustadz Abdul Syafi Esos. Kami di channel ini nanti akan buat yang namanya film ataupun musik. Jadi kali ini kami buat yang namanya itu Q&A. Jadi Q&A itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita, dari kalian-kalian yang nanti akan kami jawab di YouTube kami. Jadi yang masih bingung di manakah Q&A itu, jadi kemarin kami ada buat di story Instagram. Itu ada Q&A, jadi bersama Ustadz Abdul Syafi. Yang masih bingung nih linknya bisa diklik. Jadi yang ingin bertanya langsung aja klik linknya yang ada di bawah deskripsi di bawah ini. Itu bisa langsung ke channel Al Madrus Production. Jangan lupa follow, subscribe dan juga share. Jadi kami Q&A kali ini akan kami undang itu Ustadz Abdul Syafi Esos yang lagi terkenal sekarang ini. Jadi nggak panjang lagi, langsung aja kita masuk ke step Q&A ya. Langsung aja kita panggil Ustadz Abdul Syafi-nya. Mana ya? Ya. 1, 2, 3. Salam Ustadz Abdul Syafi Esos. Ya. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan sehat Ustadz? Alhamdulillah, walafiat. Ya. Jadi Ustadz bisa perkenalkan diri kepada Oke, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama kita Abdul Syafi, sering orang panggil Ustadz Syafi. Jadi pada malam ini marilah kita prokes bersama-sama agar kita bisa dapat ilmu, terutama bagi kita pribadi. Ya, amin. Jadi Ustadz, sebelumnya Ustadz, kami mengundang Ustadz ke channel ini, ya kan? Sebenarnya sih bukan mengundang ya, kan memang Ustadz yang ngurus channel ini, ya kan? Jadi Ustadz membahas Q&A Ustadz, pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti biar kami yang menjawab pertanyaan dari HP ini, nanti biar Ustadz, kami yang membacakan pertanyaannya, nanti biar Ustadz yang menjawab. Jadi gimana Ustadz? Apa langsung kita mulai aja? Oke, silahkan. Kita mulai saya. Oke, assalamualaikum. Pertanyaan pertama dari Fadil Syah. Ya, ini Fadil Syah ya. Ustadz, apa hukumnya kita mendengar ceramah dari kaset atau CD bajakan? Hukum mendengar ceramah dari kaset atau CD bajakan, Ustaz. Ya, sekarang itulah para pencinta media. Memang kita sekarang ini tidak bisa lepas kita dengan media massa. Media saya. Jadi kadang-kadang kita mendengar daripada ceramah dari media itu. Cuma sekarang bagaimana hukum di dalam kita mendengar dalam media massa itu? Yang pertama sekali adalah dia hukum pertama itu adalah al-aslu syai'in ibahah. Setiap asal sesuatu itu diperbolehkan. Jadi setiap asal itu diperbolehkan, Ustaz. Diperbolehkan. Nanti hatta tadullu ala tahrim, kecuali nanti sudah menunjukkan kepada hukumnya haram. Seperti misalnya Kaset bajakan, CD bajakan itu, Ustaz. Ya. Kalau CD bajakan berarti kan salah satu yang mengambil hak punya orang. Itu hukumnya haram. Anda Fadil Syah ya. Anda Fadil Syah, kalau memang Anda nggak ada duit, itu Anda jangan nonton dari CD bajakan Anda ya. Anda berarti itu YouTube ya Ustaz kan? YouTube aja. YouTube aja Ustaz. Jangan pakai CD bajakan. Anda ini astagfirullahaladzim, Anda bikin batal puasa saya. Puasa saya aja Anda. Oke Ustaz, berarti nggak boleh Ustaz ya? Haram itu Ustaz, karena CD bajakan itu haram Ustaz. Ya. Oke. Kemudian mengenai dengan mendengar di YouTube, kita harus tahu dulu. Kita kan berguru itu juga. Cuma masalahnya pakai media. Kalau kita berguru pakai media, itu mesti kita cek siapakah guru yang bisa kita ambil ilmunya. Silsilah Ustaz ya? Iya. Silsilah. Ada profilnya, ada sanad keilmuannya, dan kita tahu orangnya. Ini kalau salah-salah nanti udah banyak bid'ahnya, udah banyak musyriknya lah, inilah banyak kali salah. Pendapat Ustaz nih ya, ini saya ada pertanyaan pribadi Ustaz ya. Pendapat Ustaz tentang trending YouTube sekarang Ustaz. Sekarang trending YouTube sekarang, kok menurut saya lihat ya, itu agama itu tenggelam Ustaz.
trending misalnya kayak dangdut, kayak goyang Ustaz. Saya nggak tahu caranya kayak gitu Ustaz. Saya pun kadang-kadang ada sekali lihat Ustaz. Ini namanya tuh review Ustaz, review. Gimana Ustaz? Cuma itulah bentuk secara psikologi manusia ini dia lebih mudah condong kepada sesuatu yang hura-hura. Sehingga perbuatan yang apa namanya itu, yang tidak positifnya di sanalah berbondong-bondong. Mereka mencangkokkan diri mereka itu ke tempat sampah-sampah tidak kebaikan. Sampah ya. Iya, Itu sampah tidak kebaikan. Itu Nggak keren. ya nggak keren Ustaz. Nah, Contohnya Ustaz kan ada juga yang lagi trending sekarang. Ya, Itu kalau Ustaz nggak tahu kan, Ustaz bisa lihat di bawah ini. Nah, jadi itu ada sujud anak FF Ustaz. Jadi sujudnya tuh mereka tuh kan Ustaz kan terbalik gitu Ustaz. Bukan sujud yang sesuai syariat. Itu bagaimana Ustaz? mengenai kita apapun itu, misal mengenai tentang syariat, tentang tauhid, akidah siapapun itu, kita harus merujuk kepada hadis, ayat, ijma dan kias. Ini kalau sujud sembarangan sujud itu yang kasih tahu sujud siapa? FF Ustaz. FF itu kan game. Jadi game anak-anak sekarang itu kan namanya FF Free Fire. Itu gaya kayak gitu Ustaz. Jadi tak mati orang cuy ya gitu Ustaz. Yang mau sujud seperti itu. Itu sujud menuju neraka teman. Oke, berarti Anda anak-anak FF berarti ya. Anda itu semua sujud menuju neraka Anda ya. Enggak boleh sujud itu Anda. Nauzubillah Anda ini ya. Oke, pertanyaan berarti sudah selesai Ustaz ya. Berarti intinya CD atau kaset bajakan haram Ustaz. Karena mengambil hak orang lain saya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Dari Sumiyati Maha. Oke, bagaimana hukum memberi tanda like kepada seorang yang membuka auratnya di sosmed, Tengku? Dia melek artinya dia menyetujui. Dia menyukai ya, Ustaz. Menyukai orang yang tidak dan tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat. Itu namanya dia hang. Tahu hang. Gini, Bapak moderator. Kenapa kita bilang hang? Karena dia setuju terhadap, dia suka sesuatu yang tidak pakai jilbab. Kan dia sama saja suka kepada sesuatu yang diharamkan. Ya, padahal kan kita bilang misalnya di Facebook itu kan ada juga kan Ustaz kan nggak cuma like aja gitu. Ya. Ada yang marah, ada ini. Kenapa dia nggak kasih marah aja? Ya. Kenapa harus like gitu Ustaz ya? Ya. Berarti itu nggak diperbolehkan. Berarti nggak boleh like Ustaz ya? Kalau kasih emot marah boleh Ustaz? Marah. Emot marah ada emot marah Ustaz di FB itu Ustaz. Ditekan lama-lama emot marah. Jangan emot marah juga. Kita harus menyentuh hati mereka. Kita kasih nasihat. Kita kalau main dalam media, kita harus anak muda itu yang bagus, penampilan bagus. Yang jangan penampilan seperti Indonesia Purba dulu. Aneh betul tuh. Ya kan? Jangan bawa aneh. Jangan bawa aneh. Dari kasih baju masa jahiliyah udah selesai. Kan ditambah lagi lucu. Itu lucu. Jangan entah apa. Kita media itu memang banyak, tapi jangan kita sukai sesuatu yang dilarang. Ya, berarti anda semua yang kalau pakai baju itu kurang jahitan, berarti anda tuh hidup manusia purba berarti. Manusia purba. Udah purba dari dulu. Kalau sekarang kayak gitu lebih purba. Kapalon, ya kan? Salah betul. Oke, Ustaz. Berarti intinya nggak boleh, Ustaz ya? Nggak. Oke. Next Ustaz ya. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Nawarah. Siti_Nawarah 3. Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya memajang foto di rumah? Terima kasih, Ustaz. Mengenai pemajang foto di rumah itu, ada namanya foto, ada bahkan ada datang hadis, ada lagi itu mengenai dengan gambar. Ini foto sama gambar itu agak beda. Lukisan Ustaz. Lukisan yang berbentuk tubuh manusia itu memang ada dalil. Tapi kalau foto ini banyak yang menghalalkan. Bahkan seorang profesor Dr. Ustaz Somad LCMA beliau pun membolehkan pasang ini. Kecuali yang firkah-firkah yang lain. Contohnya kayak foto-foto yang lain Ustaz. Ya. Itu boleh, gak masalah. Contoh misalnya foto ulama, foto apa namanya itu kiai-kiai. Yang jangan foto ula-ula. Misalnya di sana di pintu foto Haji Roma. Kalau foto-foto kayak Jokowi itu boleh Ustaz? Boleh itu kan boleh. Foto presiden kita. Anda jangan mancing saya Anda ya. Anda jangan mancing saya Anda. Itu boleh Ustaz ya? Boleh. Oke. Karena itu kan ada kita mencintai ulama. Kan simbolnya harus ada salah satu di gambar, kita sering melihat biar cinta. Ini kadang-kadang di rumah foto apa namanya Mamak Lampir yang sudah meninggal kali ya.
Berarti intinya Ustaz, boleh Ustaz ya? Boleh. Memajang foto. Oke. Boleh. Oke, next pertanyaan dari Hendra underscore Tahdi 05 Q&A. Next. Next. Selanjutnya dari Muhammad titik Ariski 21. Ada niat nggak Tengku? Jadi bagi yang nggak tahu, Tengku itu sebutan Ustadz di negeri Aceh. Ini aja. Di negeri Aceh itu sebutan Ustadz itu Tengku. Tengku. Jadi ada niat nggak Tengku untuk memiliki istri muda lagi? Ada Mbak Rizky, jangan memancing perang kedua di sini. Ada ya, ada. Gimana Ustadz mau jawab? Ya, kalau mengenai pernikahan, kalau niat sekarang sih masih belum ya kan. Tapi nggak tahu ke depan nanti kalau memang ada perubahan biologinya, perubahan kesehatannya. Tapi sunnah 4 Ustaz. Sunnah 4. 4. Nah, jadi sunnah yang 4 itu sesuai dengan ayat itu wang khawayama. Setelah ayat itu di bawahnya adil. Adil itu mesti seimbang. Kasih sayang cintanya itu seimbang. Istri pernah istri dua, istri keempat. Itu bahkan kalau ada yang perempuan ibu-ibu misalnya kan mengharamkan, bahkan mereka nggak suka terhadap nikahan langsung kufur. Oh, nggak setuju misalnya Ustaz kan? Nggak setuju. Itu sering Ustaz. Misalnya kan bilang kan, kamu mau nggak di nikah 4 misalnya kan? Oh, saya nggak mau. Saya nggak suka nikah 4. Berarti itu murtad Ustaz. Haram Ustaz. Haram. Sehingga Dr. Aisyah pernah menjelaskan, kata beliau gini. Beliau baru tahu setelah mendalami setelah memahami tentang ilmu kedokteran, beliau juga tenggelam dengan ilmu Quran, paham bahwasanya kenapa Allah membolehkan nikah 2. Karena itu memberikan keringanan kepada perempuan. Ini masalahnya perempuan sebelum analisa langsung memutuskan. Enggak analisis. Enggak, macam kejadian sejarah dulu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimananya Sarah cemburu terhadap Siti Hajar. Siti Hajar ini kan dijadikan pembantu sehingga nikah, ada namanya Nabi Ismail. Cemburu. Sehingga untuk mau ditenggelamkan dengan si Sarah, dengan si Siti Hajar dengan Ismail. Sehingga kan dibawa, diasingkan. Berarti kalian wanita-wanita soleha, berarti wajib bagi kalian untuk percaya ayat Quran Ustaz kan? Ya, ayat Quran diturunkan. Allah menghalalkan. Jangan ibu-ibu mengharamkannya. Kalau mengenai suami ibu agak heng, nah itu nggak salah ayat Quran. Suami ibu yang tidak pandai menjalani rumah tangga. Berarti boleh nikah 4 kan? Boleh. Nah, berarti kan ini semua jangan pun nikah 4. nikah 4 ini kamu jangan ya. Awas kamu ya. Nikah 4 nih kalian nih. Awal nikah 4. Boleh kalau marah-marah nikah 4. Berarti itu khusus yang adil Ustaz ya, adil ya. Berarti yang tidak adil itu Ustaz, berarti enggak dikira. Yang tidak adil enggak boleh. Enggak boleh ya. Mesti yang adil. Adilnya bagaimana? Karena Ustaz? Di dalam rumah tangga ada hakul zauji. Kemudian ada hakul zaujati. Ada hak kepada suami, ada hak suami kepada istri, ada hak istri kepada suami. Hak-hak ini mesti ditunaikan. Siapa yang mempunyai yang diwajibkan hak itu? Allah mewajibkan hak itu tersebut. Mampu dia lakukan, oke silahkan dia nikah. Nggak mampu, satu aja. Ya, nah, berarti harus adil Ustaz ya. Harus adil. Oke, next. Berarti intinya Ustaz kawin ini nih Ustaz? Ya untuk sekarang belum sih. Tapi ya. insya Allah. insya Allah. Ya, insya Allah ya. Karena tidak ada yang lezat di dunia ini kecuali ada beberapa poin. Yang pertama ini Pak Moderator, ini harus paham. Pertama adalah tidur. Tidur itu paling lezat. Termasuk Moderator suka tidur kan? Kemudian, karena saya mendengar ini Ustaz kan, saya pernah mendengar dari pepatah orang Ustaz kan, pepatah nih Ustaz, ya kan, bahwa kejarlah mimpimu dengan setinggi-tingginya. Ini saya suka bermimpi Ustaz. Jadi mimpinya dari tidur. Ya, mimpi. Ya, banyak mimpi di tidur. Masalahnya nanti di tidur bukan mimpi dikejar mimpi, dikejar babi pula. Bibur Ustaz. Ya, dikejar mimpi, ya kan? Jadi yang pertama itu tidur yang lezat, yang kedua itu makan, yang ketiga itu jima. Di antara tiga ini jima ini yang keren, yang paling lezat. Paling lezat ya? Survei buktikan. Di istri kita itu lah paling lezat. Makanya yang masih gila-gila pemikirannya nikah aja kalau udah mampu, nggak usah takut. Nikah itu membukakan, meluaskan rezekinya, kemudian menjaga kesehatannya, kemudian menjaga biologinya sehingga stabil semuanya. Berarti intinya Ustadz ada niat Ustadz ya? Berarti belum ada niat Ustadz ya? Belum. Untuk ya? Karena belum kemampuan daripada keadilan. Untuk bisa mengadilkan itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Binti Siman.
Assalamualaikum, Ustaz. Kenapa bulan Ramadan ada sholat tarawih? Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, kenapa bulan Ramadan ada sholat Tarawih. tarawih? Sedangkan kan di bulan-bulan lain nggak ada, Ustaz. Iya. Makanya kenapa ada sholat tarawih didatangkan adalah satu dalil. Apa dalilnya? Man shoma Ramadan. Man qama Ramadan. Siapa saja yang mendirikan di bulan Ramadan imana wahtasiba, mendirikan di sana adalah melaksanakan sholat. Bangun malam melakukan sholat. Itu kan perintah. Jadi perintah itu berperintah kepada sunat. Sunat. Ya, Ya. jadi disitulah dalil pertama kita melakukan sholat tarawih ya. Ya, sehingga dalam hadis itu dikatakan akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, makanya masih sholat tarawih. Tarawih itu maknanya adalah banyak-banyaknya istirahat. Jadi kenapa di bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan kan belum bulan maghfirah. Tiada yang lebih banyak pahala selain adalah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama banyak pahala adalah sholat 5 waktu, kemudian sholat qabliyah madiyah, kemudian sholat Tarawih, bukan? tarawih lagi, Tarawih. misalnya tarawih, tahajud. Maka sholat itulah salah satu kifarat kita. Oh, berarti sholat tarawih ini itu istirahat, Ustaz. Ya, Istirahat setelah puasa apa istirahat di bulan puasa, Ustaz? istirahat ketika kapan namanya makna tarawih itu kan banyak istirahatnya, berartinya tidak langsung sekaligus. Kita nggak ada batas, boleh sholat dari awal habis isya bahkan sampai sebelum keluar fajar. Jadi kan saya juga pernah dengar, Ustaz, kan masalah sholat tarawih ini, Ustaz, kan. Masalah sholat tarawih ini kan kita boleh sholat itu sekian terus sambung di rumah, Ustaz. Oh, benar, Ustaz? Boleh? Boleh. Betul, Boleh. putus-putus itu, Ustaz. Boleh. Berarti itu mana ya, Ustaz? Tarawih itu istirahat ya, Ustaz, ya? Ya, Oke. boleh. Cuma lebih bagusnya tarawih itu bahkan tertulis di dalam Tuhfatul Muhtad bahwasanya disunatkan sholat itu berjamaah. Cuma masalahnya Nabi dulu ketika turun hadis ini nggak kita baca lagi, nanti pemerintah kan Ngantuk, ini Ustaz. biar cepat paham, Ya. ngantuk pula nanti malam-malam. Jadi Alhamdulillah Nabi sholat 1, 2, dan 3 malam. Dan itu Nabi pulang ke rumah. Kenapa? Nabi takut nanti seakan-akan umat ini merasa wajib sholat sholat tarawih di masjid. Yang anehnya sekarang gini, orang sekarang kalau belum puasa rumah, belum lama jemaah ke masjid-masjid. Kemudian waktu 5 waktu nggak ada, aja. Ini yang aneh, ben ajaib. Ya kan? Kemudian belum lama ke mall, dah belum lama. Ya. Belum puasa. Orang tarawih ya, Ustaz. Ya, ini masalahnya mau ngambil ikan yang ada ikan yang besar, dia ambil ikan kecil. Dalam lagi, Ustaz, ya? Ya, memang. itu namanya kurang memahami. Maka bukan itu maksud kita itu bahwasanya melarang daripada amalan tarawih. Maka sholat tarawih itu dari 1 malam sampai akhir 30 itu ataupun 29 itu fadilahnya itu berbagai macam. Banyak. Oke, Ustaz. Jadi satu pertanyaan, Ustaz, masalah sholat tarawih ini, Ustaz. Jadi kan saya kan juga ada juga sholat tarawih, Ustaz, kan. Masalah sholat tarawih ini kan, Ustaz, kan. Itu rakaat kedua, rakaat yang keempat, ke-8 itu kan biasa sehat, Ustaz. Tapi waktu udah rakaat ke yang 8 ke atas, Ustaz, udah ngantuk, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Makanya kita sebelum berangkat untuk menghadap Sang Khalik sehingga diberikan solusi oleh para fuqaha dan ulama. Apa solusi pertama adalah di dalam kitab dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali. Kata beliau yang pertama adalah kurangkan tidurmu. Kurangkan makan dulu, bukan tidur. Kurangkan makanmu, lalu kurangkan. Pasti kurang tidur. Kemudian hatinya mesti hadir. Hatinya mesti hadir. Kenapa terjadi ngantuk? Karena yang dia hadap itu dia belum kenal. Tapi gini, Ustaz, kan kurangkan makan, kurangkan tidur. Justru kan karena kurang tidur kan kita ngantuk, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Kurang apa? Justru kan karena kurang tidur kita ngantuk. Kurang tidur kita ngantuk. Jadi kan kata Imam Ghazali, Ustaz, ya. Ya. Ustaz, kan kurangi tidur, kurangi makan, maka akan kuat badan, Ustaz, kan. Ya. Pertanyaannya kan justru dengan kita kurang tidur kan kita ngantuk, Ustaz. Bukan? Ya. Kenapa terjadi ngantuk? Itu karena sumbatnya dahak minuman dan makanan yang di leher. Kalau itu dia udah nggak ada, seperti sering kita makan misalnya kurma, dia akan Ya betul, Ustaz. Betul. membersihkan ini. Sehingga kalau nggak ada dahak kita nggak ngantuk. Biasa kan misalnya kalau kita bangun tidur kan, Ustaz, memang ada dahak, Ustaz, ya. Ya. Berarti kalau kita nggak tidur, berarti dahak tadi nggak ada gitu, Ustaz. Nggak Ya? ada, keluar sendiri dia. Iya, oke, Ustaz. Oke, berarti pertanyaannya, Ustaz, tadi dijawab dengan Ustaz. Kan pertanyaan ke tadi, kenapa ada sholat tarawih di bulan Ramadan? Memang udah dianjurkan, Ustaz, kan? Memang udah disarankan. Dan makna daripada tarawih itu adalah istirahat, Iya. Ustaz. Oke, selanjutnya Sabdi ya. Assalamualaikum walidi.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara yang baik bersosialisasi dalam masyarakat? Oke, cara bersosialisasi kepada masyarakat, pertama sekali sebelum kita bercimpung ke sosial, memahami siapakah yang kita ajak komunikasi dulu, komunikasi. Bagaimana kita membentuk pola-pola communication yang sesuai. Karena kita itu bagaimana dalam berkomunikasi itu yang pertama sekali adalah bagaimana kita paham karakter di sana itu berbeda-beda. Ada orang yang laut. Karakter laut itu biasanya besar suara, didentik besar-besar ngomongnya. Oh, karena peka Ustadz ya? Karena Itu suara laut. ya, kayak karena dengar suara bot ini Ya, Ustadz. suara Oh, laut. ya. Kebiasaan kulitnya Ya. hitam misalnya. Hitam. Kemudian misalnya itu hadapi ke sana. Jadi sana nanti boleh kita ngomong secara transparan. Di orang laut tadi Ustadz ya? Ya, misalnya kalau orang yang di gunung tuh dekat-dekat gunung itu biasanya lemah lembut dan kulitnya agak sedikit putih. Kena angin sepol Ya, perlu kita jawab adalah bersosialisasi kepada masyarakat adalah yang pertama sekali adalah kita memberikan support diri kita itu wajah kita, karakter kita yang membuat tersentuh masyarakat di sana. Sehingga kedewasaan kita matang kita dalam menguasai. Yang pertama sekali adalah pola yang harus dibentuk dalam menghadapi mereka. Kalau misalnya kita bersosialisasi di Papua, mesti harus bisa sedikit bahasa Papua. Bahasa Papua. Sehingga mereka berasa saudara. Kalau di Aceh mesti bisa bahasa Aceh. Kalau orang kita Jawa Gayo mesti bisa sedikit bahasa Gayo. Sehingga mereka merasa seperti akrab keluarga. Ustadz ini kan penceramah kan, pendakwah. Jadi kira-kira Ustadz hafal yang udah hafal bahasa yang kira-kira Ustadz tahu. Mungkin Kalau kan misalnya kita hafal keseluruhan itu belum. ya, sikit-sikit ya Ustadz. Sikit-sikit aja. Kisi-kisi lah, kisi-kisi. Misalnya bahasa Sinabang, padahal ge Madio. Itu apa artinya? Padahal aku cinta padamu. Kemudian Oke. ada lagi misalnya bahasa Padang misalnya. Acak gedang lemang ketek. Nah, ngomong besar tapi perbuatan kecil. Yeah. Kemudian kita bisa juga bahasa Aceh. Nah, jadi bahasa Aceh ini bahasa Aceh yang penuh ilmiah. Ini penuh ilmiah Ustadz. Oh, penuh ilmiah kali bahasa Aceh. Misalnya contoh misalnya naik ke ramli kandi. Ya, banyak ke hak dipikir dalam surga namun hayati. Gepegah dibilang itu ada sumur hayati. Air hayati itu dalam surga. Kemudian kata beliau, siapa yang minum air hayati bisa masuk surga. Sedangkan air di dalam surga. Bagaimana kita masuk? Bentar Ustadz. Ini kan sumur hayati ini dalam surga. Ya. Siapa yang bisa minum air Sumur hayati bisa bisa masuk surga. masuk surga? Sedangkan sumurnya dalam surga. Nah, begitulah kata majas. Nah, dia itu berkata seperti itulah tinjauan kepahaman itu bukan seperti itu. Ya, makna air hayati itu air sumur hayati bukan seperti itu. Itu gimana maksudnya? Maksudnya itu Ustaz. Yang pertama sekali lah yang disebut dengan air sumur hayati adalah kita selama hidup itu mesti memenuhi, yaitu kunci surga adalah rukun 13. Itulah yang membuka Surga tadi. Nah, untuk buka surga itu melalui rukun yang 13 tadi. Mon hayati, sumur hayati tadi Ustaz. Ya, sumur hayati itu maksudnya bentuk kehidupan kita jernih seperti air. Oh. Kemudian air itu yang kotor dia yang kotor biasanya ke atas. Ke bawah semakin bersih. Air itu mengalir. Dialirkan suatu sampah-sampah nggak baik. Berarti hati-hati yang bersih itu ibaratnya bagaikan sumur hayati. Ya. Berarti kalau hati-hati yang kotor sumur Itu sumur jorok. Sumur kupru. sumur kopro Ya, kupru. Kopro. Jadi Anda semua yang memang hati kalian nggak bersih sama Anda bukan sumur hayati ya. Sumur Anda tuh sumur kupro. Sumur kupro Anda yang memang itu berarti ya hati yang tidak kotor. Ya, oke Ustaz. Nah, terima kasih. Berarti ini pertanyaan ada beberapa yang banyak Ustaz. Jadi kalau memang kita pertanyakan ini mungkin waktunya bisa 1 hari 1 malam Ustaz. Ya. Cuma sabar dulu nanti bisa progres Ya. lagi ke selanjutnya. Jadi selanjutnya yang pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti tertinggal, insya Allah nanti kami akan buat lagi podcast selanjutnya. Berarti dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan juga share. Jadi insya Allah kedepannya kalau memang ada dukungan daripada kalian yang kuat, insya Allah nanti saya akan panggilkan lagi Ustadz kita bersama, Ustadz Abdul Syafi Esos. Nanti kita akan podcast bersama-sama lagi.
Jadi terima kasih Ustadz udah mendampingi kami di channel Al-Madrus ini. Jadi yang belum tahu juga, jadi Ustadz Abdul Syafi ini itu pertama tinggal di Sudadi Ustadz ya. Ya, Sudadi dan juga berdomisili di Tamiang Ustadz ya. Kami. Nah, dan juga yang mengelola akun ini itu juga saya yang mengelola dan juga dari bimbingan daripada Ustadz guru saya sendiri itu Ustadz Abdul Syafi Esol. Nah, jadi buat yang lain-lain yang ingin mengaji ataupun ingin mempelajari ilmu agama lebih dalam bisa datang ke di mana Ustadz? Abu Salam Aziz. Babu Salam aja di Sidodadi Ustadz ya. Ataupun Di Al-Madrus. Al-Madrus di Tamiang. Di Tamiang di Al-Madrus itu di Madrasah Al-Waliyah. Pandan Sari. Nah, jadi Ustadz sebelum kita tutup Ustadz kan ada kata-kata slogan Ustadz. Untuk pertama kali kan kita belum ada buat kata-kata slogan Ustadz. Seluruh para pendengar Buniman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita happy-happy saja. Yang penting carilah ketenangan, kenyamanan di tempat kebaikan. Jangan kita banyak cari di tempat kejahatan, karena masih banyak di ruang kebaikan itu untuk kita bisa mencari kesenangan hidup. Kemudian lagi, jangan gelisah terhadap hidup. Allah itu bersama kita. Allah akan bantu kita segala hal apapun. Maka bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belajarlah ilmu agama, dan ilmu tersebut kita akan melihat bagaimana cakrawala dunia ini. Nah, seperti itu yang bisa kita pesan. Oke. Nah, jadi bagi kalian yang barusan yang mendengar daripada pepatah sedikit kata daripada guru kita, itu bisa diambil. Jadi cukup sekian daripada saya. Jadi kami sebelum pamit kami ingin ganti dulu. Ini Ustadz ini kayak udah nggak cocok lagi Ustadz nih. Ya. Kita ganti tempat gimana kira Ustadz? Di Mesir aja. Di Mesir ya? Nah. Oke. Cocok Ustadz? Oke, dah aman. Cocok Ustadz, aman Ustadz ya? Dah keren. Oke. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.